Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Arwibowo Project. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan formasi P3K yang hilang seketika ya. Formasinya hilang dari peradaban atau sekolah yang mau dipilih kok tiba-tiba hilang. Itu alasannya bagaimana? Kemarin dari BKN dan dari YouTube bla 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 banyak dijelaskan terkait dengan penguncian formasi. Nah, langsung saja kita buka ini misalnya. Ini sudah saya buka terkait dengan pendidikan S1 bimbingan konseling, jabatan ahli pertama guru bimbingan konseling. Lokasi formasi yang awalnya ini banyak sekali. Sekarang hanya ada 2 formasi. Atau lokasi formasi hanya tinggal 2, yaitu SMP Negeri 3 Gambus dan SMP Negeri 3 Wirosari. Nah, kemarin ada pernyataan banyak di Twitternya BKN, mungkin juga sudah pada melihat. Ini saya mau menarik sedikit kesimpulan atau gambaran, dimana di dalam info GTK sebelum adanya formasi P3K itu ada yang namanya perhitungan rasio kebutuhan guru. Nah, disitulah yang mungkin pangkal masalah yang sedang terjadi saat ini. Kebutuhan guru di sekolah tersebut yang ada formasi itu ada berapa kan gitu, diambilkan dari info GTK rasionya. Nah, langsung saja, ini kenapa hilang dari peradaban. Nah, ini misalnya kok tinggal 2, atau mapel yang lain kok mungkin sama sekali sudah tidak muncul, padahal saya kan GTT di sekolah tersebut kan gitu. Seperti yang terjadi di sekolah saya itu untuk mapel matematika di sekolah saya ini sudah terjadi. Seperti yang ditanyakan di Twitter di BKN itu, pertanyaannya seperti ini: Pak, mohon maaf, terkait dengan formasi di sekolah saya SDA itu membutuhkan ada lowongan formasi 1 guru kelas, sedangkan di sekolah saya ada 3 GTT guru kelas. Nah, teman saya salah satu sudah mendaftar di formasi sekolah saya, namun 2 GTT yang lainnya sudah tidak bisa mendaftar atau lokasi formasinya sudah tidak muncul. Padahal di Permen PAN B nomor 28 tahun 2021 di sini dijelaskan. Nah, ini pasal 29, pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu, ada di sini kriterianya ya kan. Kriteria pertama adalah tenaga honorer K2 kategori 2 ya. Terus guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini ada tenaga honorer K2 kategori 2 ya. Terus guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, berarti ini kan bisa dari GTT swasta ataupun GTT sekolah negeri. Cuman ayat 2, pasal 29 ayat 2, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat mendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Ini. Terus, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, dan yang C. Nah, ini yang C. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Ini nih, tersedia kebutuhannya, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ini setelah saya pelajari bla 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 terkait dengan info GTK juga dengan SSCN, saya menemukan titik permasalahan yang mungkin bisa menerangkan lebih lengkap atau mungkin bisa menjawab rekan-rekan guru honorer P3K terkait dengan kenapa di GTT saya ada 3 tapi yang bisa daftar 2 ataupun 1 dan yang 2 nggak bisa. Nah, ini Bapak Ibu, titik pangkal permasalahannya itu ada di info GTK Bapak Ibu. Nah, ini saya membuka info GTK. Nah, ini ya, di dalam info GTK itu kan ada rasio kebutuhan guru, tampilkan rasio kebutuhan guru. Nah, ini kita klik. Nah, di sini sudah tertulis gamblang, sudah tertulis jelas. Nah, namun Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah ataupun instansi itu terkadang tidak memperhatikan
kriteria ini kebutuhan gurunya. Jadi GTT-nya banyak sekali karena jamnya banyak, rombelnya banyak, kan seperti itu. Nah, ini seperti ini yang terjadi di kasus di salah satu sekolah. Jadi kebutuhan guru untuk matematika JJM jumlah jam mengajar sesuai kurikulum adalah 165 jam. Jumlah jam tugas tambahan 0, total jam tersedia 165. Nah, di bawah ada keterangan jumlah guru ideal sama dengan 7 orang. Jumlah guru yang bersertifikat di sekolah ini ada 5 orang, dan jumlah belum bersertifikat adalah 1 orang. Nah, ini ada 5 orang yang bersertifikat, serdik ya maksudnya ini, dan yang belum bersertifikat adalah 1 orang. Nah, jumlah lebih atau kurang sama dengan kurang 1 minus 1 kan. Ini kan baru idealnya 7. Cuman guru PNS yang bersertifikat ada 5 orang, jumlah guru bersertifikat atau GTT yang belum bersertifikat ada 1 orang, dan jumlah lebih atau kurang ada 1 orang. Nah, ini. Nah, tadi saya mengambil kesimpulan, ini saya menjawab juga ada berapa pendaftar di formasi itu kok sudah hilang formasinya. Nah, saya mengambil kesimpulan di sini Bapak Ibu. Ini terjadi di sekolah ini ya, di sekolah saya. Jadi GTT matematika di sekolah saya itu ada 3 orang. Namun yang bisa mendaftar di SSCN itu hanya 2 orang. Nah, terus saya mengambil coba saya melihat rasio kebutuhan guru di info GTK. Ternyata kasusnya di sini Bapak Ibu. Ini permasalahannya. Nah, ini udah gamblang nih. Jadi, kenapa yang bisa masuk hanya 2 orang, padahal GTT-nya ada 3 orang, dan pernyataan di sini sekolah itu kalau ada formasi, kan pelamar tidak boleh mendaftar di sekolah lain. Nah, ini dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama serdik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Namun di bawah kan ada keterangan lagi. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain, dan dalam kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, kata-kata kebutuhan ini ternyata secara garis besar itu diambilkan dari sini Bapak Ibu. Kebutuhan ini, kebutuhan rasio kebutuhan guru mapel. Nah, ini. Jadi dengan kata lain, saat ini yang terdeteksi di Dapodik adalah yang mengajar linier matematika dan memenuhi jam itu adalah 1 orang GTT ya. Padahal tadi saya menyatakan ada 3 GTT, semuanya mengajar matematika. Cuman yang 2 GTT, yang 1 ini mengajarnya mungkin sudah linier matematika dan memenuhi JPL-nya ya. Jam pembelajaran linier itu minimal kan 12 jam. Nah, ini mungkin mengajarnya 15 jam. 15 jam. Terus yang 2 GTT lainnya itu mengajar mungkin ada yang 10 jam dan ada yang 5 jam atau 10 jam semua. Ini kan belum memenuhi syarat ini untuk mengajar di sekolah induk. Mengajar di sekolah induk kan berapa? Minimal 12 kan, 12 jam pembelajaran tuh. Nah, dengan kata lain, rasio kebutuhan guru mendaftar SSCN atau formasi CAT adalah 2 orang. Nah, ini secara gambaran saya, pendaftar di sekolah saya untuk mapel matematika dengan formasi 1 itu adalah maksimal 2 orang pendaftar. 2 orang pendaftar. Nah, jadi 2 orang ini nanti akan bersaing di tes tahap 1. Karena yang 1 GTT ini tidak bisa mendaftar di SMP ini, di SMP saya. Padahal formasinya hanya 1. Kenapa yang mendaftar maksimal 2? Karena seandainya kalau yang keterima GTT 1 ini yang sudah wiyata di SMP saya, itu keterima P3K kan otomatis bertugas di sekolah saya. Nah, jamnya kan harus full 25 jam. Nah, GTT yang satunya tadi, yang 2 ini kan kalau tidak
karena diambil satu, yang satu tetap gugur kan, berarti tetap kembali ke Wiyata Bakti kan. Nah, GTT 1 ini dengan harapan dapat mengajar matematika linier 15 jam minimal, atau 18 jam, atau 20 jam, sesuai dengan rasio kebutuhan di sini. Nah, itu gambaran saya, tak baca-baca dari Twitternya BKN, dari permasalahan yang muncul dan kenapa ini formasinya masih nongol. Kemungkinan di SMP Negeri 3 Gabus itu kebutuhannya ada 7 orang, yang mendaftar belum ada 7. Di SMP Negeri 3 Wirosari kebutuhannya mungkin 5, yang mendaftar juga belum ada 5. Nah, itu mungkin gambaran dari saya terkait dengan formasi yang tiba-tiba hilang, dan mungkin tiba-tiba ada ucapan siapa cepat dia dapat. Sebenarnya istilah siapa cepat dia dapat juga masuk akal sih terkait dengan ini, karena mereka tidak melihat kebutuhan rasio kebutuhan gurunya di sini. Nah, ini adalah rasio kebutuhannya yang perlu dicermati. Ini butuhnya kan 2 GTT. Jadi maksimal yang mendaftar sesuai permen di sini adalah 2 orang GTT di sekolah tersebut kalau ada GTT-nya. Kalau tidak ada GTT-nya, misalnya ada 1 GTT, berarti dari sekolah lain bisa mendaftar 1 orang. Seperti itu. Itu gambaran untuk saya membaca rasio kebutuhan guru dengan sistem seleksi CASN nasional untuk guru P3K. Nah, ini mungkin sedikit gambaran dari saya, Ari Wibowo Project. Semoga video ini dapat bermanfaat serta bisa menyegarkan otak kita ya terkait dengan seleksi penerimaan CPNS P3K guru honor yang di sekolah negeri ataupun swasta. Nah, semoga bermanfaat dan menjawab keluh kesal kita, karena kita selalu bertanya-tanya dan bertanya ke BKN bla 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 seperti itu. Nah, sekarang ini mungkin sedikit jawaban dari sistem dari gambaran saya ya, dengan Permen RANB nomor 28 tahun 2001 dan info GTK terkait rasio kebutuhan guru. Sekian dari saya, Ari Wibowo Project. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Ari Wibowo Project. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik komentar di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.